yang mana, tinggal edit yang mana. Nah, ini punya saya yang baru saya kerjakan ini, yang dua yang tadi saya tampilkan di artikel. Nah, seperti itu. Nanti Ibu explore lah yang lebih bagus. Tapi kalau mau yang lebih powerful, yang tidak ecekan, yang nggak murahan itu di biorender itu, Bu. Cuman biorender memang kita butuh explore penalaran lanjutan lah. Maksudnya kita harus lebih lebih ini, lebih apa? Lebih kreatif gitu. Oke, saya close yang ini. Sekarang kita masuk ke bagian post viewer. Bu, Ibu Ingrid dengan Ibu saya ini udah pernah gunakan post viewer ya? Sudah, Pak. Saya sudah pernah, Pak. Hmm, Bu Ingrid juga udah. Sudah, Pak. Udah, berarti sudah paham. Sedikit, Pak. Oke, kita mulai. Nih. Jadi nanti Tahu lupa. nanti saya kasih ini, nanti saya kasih prompting ya, prompting khusus. Tapi gini, ke depan itu orang bekerja menulis itu kalau saya sekarang menggunakan suara gitu, prompting suara. Karena kalau suara itu lebih lebih bagus, Bu, lebih bagus, lebih santai dan kita bisa menalar apa ya? Tingkat tinggi begitu, melihat lapisan-lapisan tertentu. Kalau kita chatbot itu kan saya pikir itu terbatas. Beda halnya dengan kita baca, baca, setelah kita paham, terus kita prompting dia menggunakan voice, menggunakan suara, kita rekam, setelah itu kita enter. Itu lebih lebih bagus lagi, Bu. Karena kenapa? Karena ChatGPT itu sekarang dia dia natural language processing. Jadi dia sudah paham meniru bahasa manusia, Bu. Itu bagusnya ChatGPT. Sekarang tingkatannya itu sudah main main di sana. Karena kenapa? Semua apa kamus bahasa Indonesia itu, bahkan mungkin bahasa Jawa pun dia bisa, Bu. Itu udah masuk, Bu, di database database OpenAI itu yang dinamakan corpus itu. Nah, bahasa Inggris pun seperti itu. Jadi jangan heran kalau Anda sekarang bisa berbicara dengan ChatGPT. ChatGPT bisa membaca apa Excel, bisa membaca data SPSS, itu semua bisa, Bu. Jadi tinggal dimaksimalkan saja sebenarnya. Nah, sekarang udah kelihatan post viewer ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke, create, masuk ke create, centang di bagian tengah sini ya, tengah. Oke, masuk ke Scopus. Ibu kan sama-sama udah paham kan? Jadi saya langsung masuk ke sini. Bagian mana tadi download? Hmm, hmm. Oke, bagian download. Hmm, apa ya namanya? Oke, kalau Open Refine udah paham, Bu? Udah ya, kalau Open Refine ya. Yang untuk menghapus duplikasi, merge, yang memerger. Belum, Pak. Belum ya? Oke, Sama kita. dulu, belum, Pak. Ibu Ingrid, udah. Saya udah lama sekali ikut pelatihan ini, Pak. Jadi kayaknya udah lupa. Oh Belum. gitu. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Sebenarnya kita harus open refine dulu sebenarnya. Kita harus open refine. Kenapa open refine? Open refine itu penting karena dia harus
Karena banyak data yang duplikat, Bu. Nanti kita perlihatkan di sini ya, data-data yang duplikat ya. Nah, kalau saya, Bu, biasanya saya langsung masuk ke sini, ke keywords. Nah, yang langsung diberikan oleh kata kunci yang diberikan oleh authors gitu, bukan al keyword, bukan indeks keyword. Nah, yang langsung diberikan sama author. Nah, masuk ke tengah sini, di tengah authors keywords, concurrence. Nah, langsung kita next, pilih next. Di sini, Bu, batasan gitu. Jadi dia membatasi. Jadi kalau di sini semakin kecil berarti datanya itu semakin besar. Kalau semakin batasannya besar kita berikan di sini, ini dokumennya semakin sedikit. Maksudnya adalah kalau 5 ini berarti dari dokumen ini kan yang dibaca dari post viewer ini kan terkait dengan judul, abstrak dengan kata kunci, Bu. Nah, maksudnya kalau temanya dia muncul tidak minimal 5 kali, dia akan di-exclude, dia akan dikeluarkan, Bu. Kalau dia muncul selama 5 kali, temanya, baik itu dia muncul di abstrak, di judul, dan di kata kunci, dia akan include, dia akan dimasukkan ke sini. Makanya semakin semakin tinggi batasan kita, threshold yang kita gunakan itu semakin sedikit data yang bisa masuk ini. Anggaplah kita ambil 50 gitu. Nggak usah terlalu banyak ya. Kita ambil inilah 79 ya. Keyword kita ambil 79. Kita lihat dulu. Kita next. Oke, next. Nah, apa fungsinya Open Refine? Sebenarnya Open Refine kita bisa melihat di sini. Nah, karena di Open Refine itu dia bisa memerge, menggabungkan tema utama yang sama, yang mirip. Contoh, ini COVID-19 mungkin ada samanya dengan apa ya? Biasanya ada yang sama, tapi nggak apa-apa. Nanti dia akan kelihatan pada saat kita visualisasi. Oke, kita klik finish. Oke, kalau no ini dia akan keluar itu, dia muncul yang biasanya tidak punya keterhubungan gitu. Dia tidak punya keterhubungan. Kalau kita klik yes, berarti dia punya keterhubungan. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti itu. Nah, dari mana kita bisa pahami apa kalau kita nggak menggunakan Open Refine, kita tidak merge, kita tidak menggabungkan, biasanya ada satu kata yang tunggal dengan yang jamak. Nah, kalau saya di olahraga biasanya ada sport, ada sports. Itu kan sama sebenarnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini kita bisa lihat apakah ada data yang sama. Kalau tidak ada, berarti datanya ini bagus gitu. Nggak perlu kita masuk ke Open Refine, berarti langsung kita masuk ke proses selanjutnya di sini. Nah, yang paling pertama, kalau kita baca ini kan 8 klaster gitu. Dari 77 item tema, dia 8 klaster. Nah, satu klaster itu masuk 16 item. Nah, ini klaster 2 masuk 10 item, dia 8 klaster. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengurangi klasternya karena terlalu banyak. Nah, langkah yang pertama itu kita masuk ke analis ini. Anggaplah kita mau kurangi menjadi 5 klaster. Udah, tinggal kita sorot sini. Klaster 5 berarti 9 item. Klaster 6 9 item. Berarti untuk menjadikan dia sebagai 5 klaster, kita tentukan 9 item. Dia akan berkurang. Nah, kita masuk ke sini. Udah, ini kita rubah di sini jadi 9 item. Kita update clustering, udah berubah visualisasinya. Bisa jadi dia masih 6 cluster. Nah, ini 6 cluster. Kita lihat lagi, kita sorot lagi di sini. 5 cluster, 9 item, cluster 6, 9 item, berarti sama. Nah, idealnya berarti visualisasinya seperti ini. Kalau kita mau mengurangi lagi, bisa. Anggaplah kita mau jadikan 10. Itu update. Nah, di sini kita lihat lagi. Oh, dia sudah langsung lompat ke 4 cluster. Nah, ini lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah supaya eh,
bentuknya lebih estetik begitu, lebih indah, lebih bagus. Kita bisa masuk ke sini, use the file followers. Nah, kita centang satu kali sini, kita bisa mainkan di sini, bisa min min 1, min 2, atau di sini bisa kita rubah jadi 3 atau 4. Nah, kita update. Nah, kita cari yang mana kira-kira posisinya yang betul-betul estetik begitu, yang indah, yang tidak saling tindih. Yang saya perlihatkan tadi di paper saya itu kan bagus supaya kita bisa buat nanti circle yang bundaran itu bentuk garis-garis terputus itu kan lebih lebih bagus. Nah, kita cari di sini, kita bisa edit-edit di sini. Oke, mana kira-kira yang bagus gitu, yang supaya dia menarik lah. Oke. Nah, intinya Ibu bisa nanti edit di bagian sini. Mana kira-kira supaya tampilannya menarik gitu. Nah, setelah anggaplah tampilannya tampilan yang ini anggaplah ini menarik lah karena ini sebagai contoh kan. Ini anggaplah sebenarnya enggak menarik sih karena saling tindih, masih saling tindih nih. Klaster merah lompat ke sini klaster merah. Nah, anggaplah seperti ini karena ini hanya sekedar contoh ya. Sekarang pertanyaannya, apa tools yang bisa kita fungsikan di sini? Jadi tools yang bisa kita fungsikan pertama ini, kalau kita mau rubah backgroundnya warna hitam, pertama. Kalau kita mau rubah dia bukan dalam eh, apa, kita mau lurus bentuknya, gambarnya, yang keterhubungannya ini ya. Terus kalau kita mau apa, bukan bundaran tapi dia bentuk kotak, tinggal kita rubah ini frames ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya terkadang kita bingung. Kita bingungnya itu di mana? Kita bingungnya itu di bagian sini. Membaca data. Itu yang sebenarnya kita bingung. Apa itu links? Apa itu total link string? Apa itu occurrence? Nah, links ini adalah jaringan keterhubungan. Jadi jangan bingung membaca post pivot. Links ini keterhubungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Mesin learning. Jadi apa yang dimaksud dengan link itu? Ini keterhubungan machine learning dengan beberapa data seperti di digital health seperti itu. Jadi ini garis keterhubungan. Itu yang disebut dengan link keterhubungannya. Total link string adalah kemunculan secara bersama-sama. Contoh machine learning ya. Kalau ada machine learning, otomatis akan muncul artificial intelligence, akan muncul deep learning. Nah, akan muncul Internet of Things, akan muncul quality gitu. Maksudnya akan muncul bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah di dalam satu paper itu ada judul, ada abstrak, ada keywords. Nah, di machine learning kalau kita menemukan satu paper, di machine learning itu pasti akan membahas masalah artificial intelligence atau masalah deep learning. Posisinya artificial intelligence atau deep learning itu, apakah dia masuk di judul secara bersamaan, apakah dia masuk di abstrak secara bersamaan, atau dia masuk di bagian keyword secara bersamaan. Itu maksudnya adalah total link string. Ya. Occurrence adalah kemunculan paling sering atau mendominasi. Jadi, kalau kita lihat tampilan ini, sudah jelas yang paling mendominasi itu adalah machine learning. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat ini, pemimpin klasternya. Kenapa dia paling besar? Artinya, berarti kata healthcare ini, dia paling banyak, begitu. Dia paling sering muncul dibandingkan yang lain. Seperti framework, hospital, polisi, discussion, apa ini, making. Inilah yang pemimpin klasternya. Berarti datanya paling banyak dibandingkan dengan tema-tema yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang
cara membaca yang kedua. Jadi ini kita sudah kunci, apa itu links adalah keterhubungan, total link string adalah kemunculan bersama dalam satu paper, occurrence adalah kemunculan yang paling dominan atau yang paling mendominasi, ya. Kita kunci di situ, jangan 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 bimbang di sini. Setelah itu kita masuk di overlay visualisasi. Nah, di bagian overlay visualisasi ini cara membacanya kita melihat kalau semakin gelap dia, semakin ungu dia, berarti temanya itu tema yang zaman dulu gitu. Kalau mau cari yang sekarang, yang lebih yang advance, yang lebih baru, cari yang lebih terang. Berarti machine learning ini, artificial intelligence ini, deep learning, dan yang ini burst cancer dan ini berarti tema-tema yang apa yang lagi fresh, ya. Maksudnya yang banyak orang bicarakan, yang banyak orang teliti, ya. Dan eh, secara prediksi, ini prediksi ya, bisa jadi orang akan 2 sampai 3 tahun ke depan orang akan berputar-putar ke sini gitu karena dia masih masih baru gitu. Nah, seperti machine learning, artificial intelligence, ya, digital health, deep learning. Jadi kalau mau main, melakukan penelitian, larinya ke sini, yang kuning-kuning ini, seperti itu. Nah, terakhir, density visualisasi, ini adalah kepadatan. Nah, kenapa dia padat? Yang padat ini adalah mencerminkan dia pemimpin di setiap cluster. Jadi, dari mana nanti kita bisa lihat, kita lihat nanti data mentahnya. Disitulah terjawab semua. Kenapa dia bisa warna apa? Kenapa dia kuningnya lebih mendominasi? Kenapa yang lainnya di ujung-ujung? Seperti itu. Kenapa ini yang paling kuning? Kenapa ini yang paling besar? Itu jawabannya nanti pada saat kita melihat, memvisualisasikan data mentahnya. Nah, kalau mau menganalisis terkait dengan gap research, ya, celahnya, pertama bisa kita ambil di bagian sini. Apakah kita mau membandingkan data yang baru dengan data yang sudah lama, gitu. Kalau mau ini, saya rekomendasikan machine learning dengan deep learning. Nah, kedua, machine learning dengan artificial intelligence. Tapi kalau mau yang lebih lama, cari aja yang ini, yang pojok-pojok ini. Nah, yang di pojok-pojok ini yang masih kecil. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, mohon izin Pak. Ya, Ya, ini kan topik saya kan tentang pengambilan keputusan ya Pak. ya. Jadi kalau dilihat dari temuan-temuan di sini, berarti nanti pengambilan keputusannya ke arah situ ya Pak. Hmm, Untuk yang temuan-temuan temanya ini Pak, ya, seperti machine learning, terus deep learning. iya, betul, betul. Jadi gini, Bu Ingrid. Sekarang penelitian di bagian kesehatan itu, kalau Anda cermati penjelasan saya di awal, yang saya membahas artificial intelligence, semua itu menggunakan sekarang apa? Tidak lepas dari artificial intelligence. Makanya jangan heran di sini machine learning, di sini artificial intelligence, ya, deep learning, semuanya lari ke artificial intelligence. Karena kenapa? Sekarang ChatGPT 5 itu ini belum belum rilis. Dia sekarang lebih fokus meneliti terkait di bidang hukum, di bidang kesehatan. Jadi penyakit apapun itu tinggal difoto, dimasukkan ke dalam ChatGPT 5 nanti yang 5 itu, dia bisa langsung menganalisis penyakitnya apa. Apa dia diagnosisnya, apa kira-kira langkah-langkah apa yang perlu ditangani. Seperti itu perkembangan artificial intelligence. Makanya jangan heran kenapa di sini machine learning, kenapa artificial intelligence, kenapa dia dia muncul. Karena seperti itu. Dan kenapa ada prompt engineering?
yang khusus itu di prompt engineering itu dia dia sekarang orang beralih ke sana di prompt engineering dia fokuskan satu contoh di bagian hukum. Jadi di bagian contoh di bagian kesehatan ya, di bagian Anda ya, Ingrid ya. Nah, semua penelitian-penelitian yang dulu terkait dengan kesehatan dikumpulkan di korpus data namanya. Nah, dia membahas masalah penyakit langka apapun itu, datanya sudah masuk di sana. Jadi jangan heran nanti Anda mencari apa penyakit apa dan bagaimana tindakannya, dia bisa menjawab. Nah, itulah kerjanya prompt engineering. Kasus apa yang pernah terjadi, temuan apa yang pernah terjadi, penyakit langka apa pernah terjadi, itu dia bisa jawab dengan menggunakan artificial intelligence, foto aja, dokumennya, itu sudah bisa dijawab. Begitupun juga dengan kasus-kasus hukum. Jadi di kasus-kasus hukum itu bukan hanya sebatas apa chat, bukan. Suara proses proses persidangan, anggaplah di persidangan ya, hakim dengan ini ya, itu pun rekaman suaranya itu dimasukkan juga ke sana gitu. Jadi kenapa saya jelaskan tadi ChatGPT di awal itu yang korpusnya sampai miliaran parameter karena dia ChatGPT sekarang ini mengambil teks, mengumpulkan semua eh, video percakapan baik itu lewat telepon ya, baik itu di persidangan di di bagian eh, pengadilan, dia ambil semua kasus-kasus itu yang 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 dari dulu sampai yang sekarang itu dikumpulkan di data korpus itu ChatGPT. Begitupun juga dengan kesehatan. Makanya ChatGPT itu nanti lebih lebih presisi dia kesehatan dan hukum. Seperti itu, Bu Ingrid. Makanya Anda saya sarankan berlanggan ChatGPT yang pro karena dia fokusnya ke bidang Anda, hukum dan kesehatan. Gitu, Bu Ingrid. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak, ya Pak, mohon izin Pak. Ya. Berarti untuk yang tema-tema yang ini ya, Hmm. yang lebih terlihat istilahnya novelty-nya ya, Iya, novelty dari betul. penelitian saya ini ya Pak. Ya, jadi kalau mau statement novelty, apa keterbaruannya, bisa mengambil yang kuning-kuning ini, ya, yang terbaru ini, bisa. Jadi begini, Bu, sebenarnya kalau kita menjas novelty itu nggak salah-salah menjas sebenarnya. Kita butuh yang namanya penelitian masa lampau dan yang kekinian. Nah, caranya gimana? Caranya Ibu harus ada penelitian pendahuluan. Gitu. Baru ibu bisa menstate bahwa keterbaruan penelitian saya yang ini, yang A, B, C, D. Nah, bagaimana caranya? Anda harus tahu dulu eh pertama melihat dulu apa data-data yang dulu. Contoh seperti ini ya. Tadi kan di data Scopus itu dimulai dari penelitian tahun berapa gitu kan. Nah, Anda lihat siapa pemainnya di situ, siapa pemimpin daripada penelitian itu. Nah, dia sekarang pemimpin dengan tema yang sekarang Anda angkat ini, dia meneliti variabelnya terkait masalah apa gitu. Nah, anggaplah dia terkait masalah, anggaplah masalah satu lah yang Anda fokuskan di situ terkait dengan tema Anda. Nah, dia meneliti terkait tema Anda itu sampai sekarang, dia itu sampai di mana penelitiannya gitu. Nah, di dalam penelitian itu kan di di bagian akhir itu biasanya dia merekomendasikan penelitian selanjutnya atau ada keterbatasan penelitian. Nah, di bagian keterbatasan penelitian dan rekomendasi penelitian selanjutnya, itulah yang Anda bisa mengklaim bahwa inilah novelty saya. Tapi ya dengan apa syarat Anda harus paham siapa pemimpin-pemimpin utama dalam penelitian itu dan batas pengetahuan sekarang itu sampai di mana gitu barulah ketemu dengan namanya novelty keterbaruan penelitian
Jadi keterbaruan, jadi state of the art dulu, ya, batasan air pengetahuan. Setelah batasan air pengetahuan itu sampai di mana orang meneliti terkait dengan tema tema Anda, di bagian sisi-sisi gelap yang belum kelihatan itulah novelty. Itulah keterbaruan penelitian. Jadi jangan menjudge bahwa oh keterbaruan penelitian saya ini. Itu kan apa ya? Terlalu naif begitu. Maksudnya Anda belum pernah membaca dokumen, ya. Anda belum tahu siapa pemimpin penelitiannya siapa, dia sudah melakukan penelitian sampai di mana. Tiba-tiba Anda datang ujuk-ujuk menulis bahwa oh ini novelty saya, ini keterbaruan. Padahal kalau Anda lihat penelitian yang lain itu udah ribuan, gitu. Gitu Mbak Mbak Ingrid ya. Jadi terkadang begini, banyak orang yang hanya mengenerate 5, 6, 10 dokumen, dia cemplungin ke ChatGPT, terus dia cari novelty statement. Kalau saya berpikir itu salah. Kenapa saya katakan salah? 10 dokumen itu tidak mencerminkan state of the art, tidak mencerminkan penelitian yang dulu di pertengahan sampai sekarang. Nggak bisa seperti itu sebenarnya. Kalau dia betul-betul mau mau menstate keterbaruan penelitian, dia harus baca dulu penelitian yang dulu, gitu. Pemain-pemainnya siapa, kan gitu. Orang pernah melakukan penelitian terkait apa, dan penelitian yang diteliti itu udah sampai di mana. Contoh psikologi terkait dengan mental toughness, ketangguhan mental, ya. Ketangguhan mental itu sudah diteliti pada pada tahun anggaplah 85 86. Nah, ketangguhan mental itu sudah dihubungkan dengan variabel-variabel yang di mana gitu, dan siapa pemimpin penelitiannya, karena akan kelihatan 10 10 eh, pemimpin penelitian terkait dengan tema itu. Nah, ini kan dia fokus penelitian terkait dengan mental toughness, ketangguhan mental. Nah, di akhir penelitian yang baru yang dia teliti, di situ bisa kita lihat, oh, dia merekomendasikan penelitian tentang ini. Oh, yang kedua, keterbatasan penelitiannya tentang ini. Nah, disitulah kita bisa masuk. Seperti itu, Mbak Mbak Ingrid. Jadi panjang ceritanya kalau yang novelty. Oh iya, Pak. Ya, panjang. Jadi memang kita harus baca dulu. Kalau mau lebih lebih spesifik, saya sarankan Anda cari paper systematic review. Karena systematic review itu dia lebih fokus di tema tertentu, gitu. Cari penelitian yang literatur. Kalau dari sini nggak bisa Pak ya menentukan novelty tadi. Kalau dari sini sebenarnya untuk menentukan keterbaruan penelitian sebenarnya bisa sebenarnya, tapi kembali lagi Ibu harus eh, baca paper gitu. Anggaplah Ibu meneliti terkait machine learning, ya ini ya. Tinggal Ibu nanti baca dia kembali di Scopus yang tadi, ya. Baca ulang beberapa beberapa paper terkait dengan mesin mesin learning gitu. Nah, baca yang baca yang terbarunya terbaru gitu. Anggaplah di tahun 2025, Ibu baca yang tahun 2025. Nah, cara baca paper ini saya kembali lagi ya ke Scopus. Cara baca paper ini Bu ya. Ini ya. Nah, kelihatan ya Scopus ya. Anda masuk ke sini Bu. Relevance ini cari yang relevansi sesuai dengan screening pencarian ya. Setelah itu soal. Nah, dia akan meng-highlight ya. Dia akan menyoroti ya terkait dengan relevansi penelitian Anda gitu. Nah, Anda baca yang ini, yang dia sorot-sorot ini. Oh, berarti ini eh, papernya ini yang relevansi dengan penelitian saya. Nah, sekarang ini yang relevansi. Kalau mau cari yang keterbaruan udah tinggal cari di sini yang news. Nah, gitu. Ini berarti yang terbaru. Nah, tinggal baca, Bu. Gitu.
Tinggal baca berapa yang terbaru. Ya, kalau mau mencepat, tinggal Ibu download papernya. Karena satu kali download ini 50 paper. Satu kali kita download ini 50 paper, Bu. Nah, Anda masukkan di ChatGPT per 10. Jangan terlalu banyak gitu. Setelah itu, Anda rangkum dia, suruh ChatGPT buat tabel, di mana tabel itu pertama author, kedua tahun, ketiga judul, keempat itu apa? Temuannya apa? Kelima batasan penelitiannya apa? Keenam itu rekomendasi penelitian lanjutannya apa? Itu aja tabelnya buat 6. Jadi setiap paper nanti akan dibuat ringkasannya. Nah, dari ringkasan itu Ibu sudah bisa membaca cepat. Oh, ternyata kalau yang ini batasan penelitiannya ini. Oh, rekomendasi penelitiannya yang ini. Nah, dari situlah Ibu bisa mencari keterbaruan. Jadi jangan hanya baca satu, dua, tiga, empat. Jangan. Semakin banyak, semakin bagus, Bu. Dan itu nanti Ibu generate di ChatGPT, suruh tulis dia apa keterbaruan. Anggaplah Ibu ngambil sekitar 25 atau 50 paper. Suruh ChatGPT generate, tuliskan saya keterbaruan dari paper ini. Seperti itu. Pak, ini yang Scopus AI ini, Hmm, karena kan saya baru malam ini bergabung terlambat pula ya kan. ya. Ini juga yang pro ya Pak? Kalau yang Scopus itu memang ada dua, Bu. Ada Scopus AI, Heeh. ada Scopus yang tidak ada AI-nya. Ya itulah yang biasa Ya, yang Scopus yang ada yang AI. ya, ada memang yang khusus untuk melanggan Scopus AI. Kayaknya ada di ini, yang di orange-orange itu kayaknya ada, Bu. Hmm. Platform itu yang di Shopee. Nah, itu Bu. Kayaknya ada di sana, Bu. Oh, berarti ini Bapak yang, maksudnya ini yang berbayarnya gitu Pak ya? Ya, yang melanggan karena saya kan pernah kuliah di UNES, Bu, di Semarang. Nah, ada beberapa kampus itu yang melanggan, Bu. Di Semarang ada. Di kalau saya tidak salah Nah, di UPI, kalau saya tidak salah ada atau enggak ada ya? Bingung saya. Yang saya tahu itu di Semarang ada, di UNJ kalau saya tidak salah tidak ada. Nah, kampus-kampus besar kayak UI itu ada, Bu. UGM ada. Nah, Undip yang bagusnya itu yang sekarang itu, Bu. mm, Ini Sense Direct AI. Nah, mm, Sense Direct AI itu dia bisa mengcompare. Jadi kalau anggaplah Ibu mau meneliti terkait dengan systematic review, dia bisa ya, langsung membandingkan, Bu. Dan dia bisa membaca full paper. Ini kan kalau yang ini, Scopus AI. ya, kalau Scopus AI ini, Bu, ini, waduh, Scopus AI saya, waduh, udah saya keluarkan tadi Ya, Scopus saya. udah terclose Pak ya. Ya, Tinggal nah, tunggu. kalau Scopus AI, Bu, sepengetahuan saya, dia hanya mengenerate sebatas metadata, Bu. Metadata ya. Ya, kalau saya lihat, Bu, karena dia kan terbatas, dia hanya bisa apa? Dia bahkan di Scopus AI itu dia cuma bisa 500 kata prompting, gitu. Nah, dia hanya bisa membaca metadata. Metadata itu apa ya? Itu dia hanya bisa baca judul, abstrak, keywords, itu yang dia baca. Tapi Hmm. itu pun sudah powerful, Bu, sebenarnya. Ya. Kalau Scopus AI. Kalau Sense Direct AI, Bu, dia bisa baca full paper, bahkan dia bisa men-compare, Bu. Dia bisa membandingkan penelitian A, B, C, D, anggaplah 10 yang Ibu membandingkan. Terus metodenya apa, si peneliti yang satu, yang kedua, yang ketiga populasinya apa, keempat apa temuannya apa, kelima keterbatasan penelitiannya apa, penelitian lanjutannya apa. Nah, itu bagusnya Sense Direct AI. Dan kedepannya pasti Web of Science akan ikutan, Bu. Dia pasti larinya semua akan ke artificial intelligence. Itu nggak bisa kita dustakan. Seperti itu, Bu.
Ada lagi yang mau bertanya di sini? Mohon izin Pak. Hmm? Ya, Pak, berkaitan dengan eh, nanti untuk saya rencana mau mencoba untuk Pak publikasi Biblio ini Pak. Ini kan Hmm? Biblio ini untuk lebih memperkaya landasan teori kita ya Pak ya. Betul, betul, penelitian pendahuluan ya. Jadi kemarin memang saya sudah melakukan SLR Pak Hmm? dan sudah membaca beberapa artikel juga Pak. Ya, Mungkin saya mau mohon izin di sini saya mau mengkombin dengan ini Pak, dengan yang Biblio yang nanti rencana akan saya ya. ini. Berarti kalau yang tadi ya, yang misalnya mesin learning tadi ya Pak. Hmm? Hmm. Nah, di sini kan kaitannya kalau saya sudah membaca artikel-artikel, ini mau lihat novelty-nya nih Pak. Ya. Iya, kalau di dalam SLR yang saya sudah lakukan untuk saya membaca beberapa artikel-artikel sebelumnya, ya, itu lebih menyoroti kepada seperti kepemimpinan, komunikasi, dan mungkin nanti lebih mencondongkan ke sistem sistem teknologi informasi ya Pak ya. Hmm. Jadi di sini saya sudah menyimpulkan dari beberapa referensi yang saya baca bahwa mungkin untuk keputusan yang akan dilakukan oleh seorang manajer keperawatan mungkin pada prinsipnya nanti lebih ke arah bagaimana pengembangan dari manajemen sistem informasi yang mungkin bisa dikembangkan di setiap rumah sakit gitu Pak. Hmm. Kalau dikaitkan dengan Biblio tadi gimana Pak? Gini, pertama ibu yang waktu menggunakan systematic review itu, datanya Hmm, dari mana Bu, database-nya? Apakah memang semua dari Scopus atau mungkin yang cuma terindeks Sinta atau dari mana gitu? Atau dari Scopus, PubMed khusus untuk kesehatan atau gimana? Scopus. Pakai Scopus Pak. Oh, berarti dari Scopus ya. Nah, Mm-mm. di pada saat melakukan apa eh, yang flowchart itu kan ada inklusi eksklusi Ibu ya. Nah, Iya, berapa data yang Ibu sintesis? ini Di Pak. akhirnya itu berapa? Dari berapa data Ibu Ya, kumpulkan, Ibu sintesis berapa? Terakhir. eh, ini saya ada share Pak, sudah terlihat. Hmm? Saya coba men-share. Coba saya stop dulu ya. Oh, Oke. iya. Mohon izin Pak, Ya. apa sudah terlihat Ya, yang udah saya kelihatan. siapkan? Ya, jadi ini Pak, untuk yang saya pakai apa kerangkanya Bisa. seperti ini. Jadi dari Ya. Scopus mendapatkan 77 yang sudah saya filter dan hasil akhirnya dapat 20 artikel Pak. Hmm. Berarti Ibu cuman eh, menggunakan satu ya, database ya, cuman Scopus ya. Mm-mm. Scopus aja. Oke, berarti pencarian awal 77 ya. Mm-mm. Setelah difilter yang include itu terakhir berapa tadi Bu? Di bawah 20 terakhir artikel. Hasilnya 20 20. artikel. Hmm. Bisa saya lihat kriteria inklusi eksklusi Bu? Di abstrak aja ya Pak ya. Ya, boleh, boleh. Atau langsung lompat metodenya? Metode bisa ke bawah lagi, Ini Pak. ke bawah. Udah selesai ya. Terus ke bawah lagi. Hmm, Ini sudah ini kerangka saya pakai flowchartnya ya. WordPress. Nah, terus, nah, eh ini 20. Tapi ibu betul-betul men-screening ya. Berapa berapa orang yang ibu libatkan pada saat melakukan penelitian ini? Systematic review. Saya Pak. Cuman sendiri. Iya. Saya dengan sebenarnya nanti ini dengan dosen saya Pak. Oh gitu. Karena gini Bu, systematic review itu apalagi kesehatan Bu, ya. Ya. Itu apa ya? Eh Terkait dengan ethic clearance Bu. Kalau olahraga itu namanya Prospero. Jadi kita terdaftar kalau kita meneliti terkait dengan manusia.
gitu. Nah, kalau di kesehatan pasti ada yang seperti itu dan ada yang dinamakan standar bias, Bu. Ethical clearance, Pak. Ya, ethical Ada clearance. saya. Udah ya? Sudah Nah, ada. kalau udah masuk itu, berarti Ibu mengenerate, mensintesis 20 artikel, Mm, ya. Nah, 20 artikel ini, Bu, disinilah bisa sebenarnya Ibu mengapa? Ibu kan sudah punya landasan, ya. Ibu sudah punya landasan penelitian pendahuluan. Udah ya, bisa, Bu. Berarti Ibu sudah paham, berarti apa penelitian yang selanjutnya atau keterbaruan penelitian. Karena ini kan 20 paper yang Ibu sudah baca, otomatis kan di 20 paper itu kan ada batasan penelitian, ya. Keterbatasan penelitiannya apa di 20 paper itu dan apa rekomendasi penelitian selanjutnya, Bu. Nah, di situ Ibu bisa melihat keterbaruannya, Bu. Disitulah keterbaruan Ibu dari paper-paper yang Ibu sudah download itu yang include. iya Pak. Iya, eh, mungkin di sini saya mau kaitkan dengan biblio ini Pak. Hmm, Maksudnya dari yang sudah saya baca, analisis melalui SLR ini, hmm, di sini saya kan sudah menganalisis 20 artikel hmm, untuk kontribusi ini penelitian ini bidang keilmuan komputer ini lebih kepada ini Pak, dimensi kepemimpinan, teknologi dan juga budaya nanti hmm. untuk penelitian lanjutannya. Hmm, kalau saya gini, Bu Ingrid, ya. Ibu mau eh, publish di mana? Kalau ini saya ke ini aja Pak Forikes Nah, saya Sintetik. rekomendasi, Bu, cara yang gampang, gitu. Maksudnya cara yang gampang, kalau bisa bibliometrik, bibliometrik aja, gitu. Kalau sistematik review aja. Nggak perlu ibu combine, karena memang banyak yang combine sekarang. Ada yang systematic review, ada bibliometrik, ada bahkan meta analisis, Bu. Nah, dia combine tiga, gitu, dalam satu artikel. Nah, maksud saya, kalau ada yang gampang, kenapa cara yang susah, gitu. Kalaupun memang ibu mau meng, apa, memasukkan visualisasi bibliometrik ke sini, berarti ibu menambahkan eh, pertanyaan penelitian, gitu, Mohon izin Pak, ya. tidak Pak, saya nggak nambahin di sini. Maksudnya Hmm. untuk biblio nanti saya sendiri, publishnya sendiri. Oh gitu. Oh iya. Saya nggak gabung di sini. Oh Ini sendiri. saya kira ibu akan mengcombine Tidak, itu. tidak. Saya kira Mas, systematic review dan dengan bibliometrik. tidak Pak, tidak. Nah, Maksud saya dari biblio yang akan saya lakukan itu, kan nanti kan topik utama saya itu kan tentang pengambilan keputusan perawat ya manajemen betul. Pak. Ya, jadi yang mau saya lebih perjelas lagi di dalam landasan teori saya dengan analisis biblio itu, Pak. Ya Jadi ya tadi kan dilihat tema-temanya ternyata munculnya adalah machine learning gitu, betul Pak. betul. Jadi saya berarti saya harus cari lagi nih teori-teori tentang pembelajaran machine learning ini kan, Pak. Sementara kan topik saya kan tentang pengambilan keputusan Mm-mm, manajer. mm-mm. Seperti itu. Jadi maksudnya itu yang mau saya tanyakan, Pak. Kalau yang tadi kan Bapak bilang harus cari penelitian terdahulu. Nah, saya sudah melakukan itu, Pak. Nah, Sudah membaca, melakukan oke. SLR. Berarti gini, Bu Ingrid. Berarti Ibu tetap fokus aja. Fokus aja di Hmm, di bagian strategi pencariannya Ibu yang sekarang ini. Gitu. Nggak usah ya. nggak usah mengarah ke teknologi gitu. Masuk masuk aja di sini. Ibu kan sudah ibaratnya mengkunci ya. Ibu sudah punya tema-tema apa, cari aja yang relevansinya. Setelah itu dari relevansi tema Ibu yang didapatkan dari systematic review ini, itu aja yang Ibu bibliometrikan gitu. Gitu aja Bu Ingrid. Supaya Ibu nggak terlalu tergerus nanti ke tema-tema yang lain gitu. Fokus aja di sini. Nah, eh caranya nanti Ibu sudah terkunci ya judulnya. Atau judulnya yang tadi Ibu kasih saya. Judul apa, Pak? Temanya, tema pencarian khusus untuk bibliometrik. Untuk Ya, sebenarnya judul disertasi saya itu berkaitan dengan ini, Pak. Pengembangan model pengambilan keputusan Mhm. perawat manajer yang berbasis
manajemen sistem informasi dan budaya organisasi. Mm-mm. Tapi kan tidak mungkin saya memasukkan berbasis budaya organisasi dan manajemen sistem informasi kan Pak. Jadi Ya, saya lebih secara umum dulu ingin melihat betul. seperti apa Hmm. strategi pengambilan Hmm. keputusan seperti itu. Terus nanti kalau saya sudah mendapatkan tema-tema atau apa, baru saya kaitkan, oh ternyata sistem informasi dan juga budaya organisasi ini memang masih sangat terbatas untuk apa penelitian yang lebih mendalam gitu Pak. Jadi sehingga itu akan menjadi novelty buat saya Pak dalam penelitian saya. Oh iya, betul, betul. Boleh, boleh seperti Ya, itu. Hmm. makanya tadi saya lihat machine learning berarti atau nanti bisa diganti lagi Pak decision Iya, making betul. apa? Karena sekarang memang keterbaruan itu larinya ke teknologi, Bu Ingrid. Ya, Akan lari ke sana. Sama dengan di olahraga pun seperti itu, mainnya ke sana. Deep learning, lari ke artificial intelligence, big data, nah larinya ke sana. ya Pak. Berarti nanti yang untuk machine learning bagaimana Pak? Saya cari apa? Ganti lagi atau itu aja yang dipakai untuk Jangan. pembahasannya? Fokus aja di penelitian apa tema-tema yang sudah diteliti di systematic review, Bu. Karena Ibu kan sudah punya riset Iya, pendahuluan, itu kan sudah kuat, Bu. ya, Jadi Ibu bisa menjudge di sana bahwa penelitian yang sudah saya lakukan ini kan, Ibu bisa mensitasi dokumennya sendiri gitu. Makanya yang systematic review itu secepatnya dipublish. Jadi itu sebagai dasarnya Ibu kekuatannya gitu untuk melakukan penelitian lanjutan. Jadi Ibu tinggal mensitasi diri sendiri. oh iya Pak. Berarti nanti ya untuk biblio ini saya coba ini lagi ya Pak ya. Maksudnya nanti mohon berkenan Pak untuk membatasi lagi sehingga mesin learning ini nggak muncul ya. Tapi lebih kepada apa teknologi informasi. Karena itu Oh, yang temuan saya itu di dalam hmm, SLR. hmm, Lebih kepada apa? Manajemen sistem informasi atau data-data gitu. oh, oke oke oke. Cuman kalau ini kan secara sistematik dia Bu, Prospure ini. Maksudnya Ya, kita juga harus apa ya, menjaga etik dalam menulis Bu. Maksudnya kalau bisa jangan jangan ini, jangan apa, kalau bisa data yang otentik itu yang kita masukkan Bu. Maksudnya jangan merekayasa data gitu kasarannya. Karena oh, mm-mm. ya karena kenapa? Karena eh, bahayanya itu banyak artikel yang ditarik sekarang Bu. Karena dia tidak memasukkan yang otentik gitu. Maksudnya otentik dia banyak merekayasa penelitian. Contoh, ini kan muncul tadi berapa? 8 ya. Saya kembalikan ke sini ya, 8 ya. Ini kalau kita mulai dari satu, ini satu. Ini kan sebenarnya 8 klaster. Nah, saya lihat di olahraga Bu ya. Ini kan 8 klaster sebenarnya. Yang berbahayanya itu pada saat Anda publish pada saat Anda submit di jurnal, dia cari nanti strategi pencarian Anda yang query and boolean itu, dia temukan di situ, anggaplah dia paham dengan bibliometrik. Nah, kekhawatiran di situ, Bu. Jangan sampai, waduh, di sini kan banyak. Maksudnya datanya kan banyak gitu kan. Setelah setelah Anda filter, kok bisa klasternya itu cuman anggaplah 5 atau 4. Nah, tanpa Anda memberikan penjelasan. Nah, itu bisa jadi dokumennya nanti ditarik, Bu. Banyak yang seperti itu. Jadi, lebih bagusnya yang betul-betul otentik, original. Kalau memang Anda menemukan itu ya nggak ada masalah, Bu. Nanti yang 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 kita bahas fokus di sana. Cuma nanti bicaranya itu pengembangan kelanjutan begitu. Maksudnya arah penelitian ke depannya Anda merekomendasikan dari ke sini. Jadi yang otentik itu, yang original, yang datanya Ibu itu nggak ada masalah, tetap dipertahankan. Iya Pak. Gitu aja kalau saya, Bu. Karena eh, walaupun sebenarnya banyak orang yang tidak terlalu paham terkait itu, tapi yang diantisipasi jangan sampai orang yang paham dengan bibliometrik.
Itu yang baca papernya Ibu. Iya Pak, mungkin nanti saya bisa pelajari lagi untuk menentukan tema yang ini apa ya. Ya, ya Bu, Maksudnya karena memainkan angka-angka yang tadi yang Bapak ajarkan tuh, memainkan angka tadi, mungkin nanti ya, mm-mm, seperti apa gitu, ya, menaikkan menaikkan yang tadi keywordnya, mm-mm. misalnya mendapatkan 200 itu Pak, yang tadi tuh yang dua, kita menurunkan skalanya terus bisa dapat 200 atau Oh ya, tadi kan dapatnya 70-an ya. di bagian Maksudnya kalau threshold saya itu ya, mau, di bagian iya batasan kalau itu ya, bisa, kalau bisa saya kalau mau gitu. buat Ya, 200 itu gimana? Maksudnya ya, tadi kan dapatnya 70-an ya, mungkin mm. kalau dinaikkan ke 200 seperti itu ya mungkin nanti. Ya, kalau Anda naikkan di 200 Bu, di sini pasti akan bertambah Bu. Jadi klasternya itu bisa jadi 15. Hmm, Makanya kenapa saya batasi Bu, supaya dia tidak bias. Maksudnya bias itu dia bisa jadi yang tidak relevansi dengan tema utama, dia akan masuk Bu. Akan apa ya? Akan pada saat kita menginterpretasi data itu terlalu banyak Bu. Temuannya terlalu banyak gitu. Jadi larinya ke bias Bu. Maksudnya yang kita mau teliti anggaplah 10 tema gitu ya. Nah, kalau kita tidak kita tidak melakukan batasan yang threshold yang tadi Bu, itu akan banyak Bu, akan lari kemana-mana gitu. idealnya berapa tema Pak? Kalau saya tergantung klaster Bu. Kalau saya tuh mainnya 6 klaster, udah maksimal lah 6, Oh 6 5, ya. ya 6 atau 5 klaster itu udah udah bagus lah gitu. Oh, kalau 6 itu 70-an ya Pak, di bawah 100 ya tadi tuh. Ya, tinggal Ibu lihat. Nah, eh setelah ini saya lihatkan ininya, yang mentahnya Bu, supaya Ibu nanti lebih paham di mentahnya, data mentah. Di belakang layar ini Bu, data mentahnya. Di situ Ibu bisa lihat penelitiannya Ibu itu masuk di klaster mana, gitu. Iya. Gitu Bu ya. Oke. Nah, Bu Saini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Hmm, iya Pak, saya pengen juga sih sebenarnya judul saya Bapak Bapak carikan gitu ya Iya. ini. Oh ya, gampang itu Bu. Nanti saya otak-atik. Kalau mau main cepat, Scopus AI. Karena Scopus AI itu dia langsung mengenerate jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus, di database Scopus. Gitu. Database kok. Iya, jadi dia ngambil kan kembali tadi Bu, yang artificial intelligence-nya itu kan dia bisa membaca eh ribuan gitu, ribuan data, tapi yang dia bisa baca itu cuma judul, abstrak dengan keywords. Hmm, Makanya tadi punyanya Ibu Ingrid, hmm, tadi kan dia cuman kasihkan saya beberapa beberapa tema gitu. hmm, Satu, hmm, dua, tiga, ada berapa variabel tadi yang dikasih? Dua, empat ya. Kalau bukan empat, lima. Nah, saya suruh saya suruh Scopus AI, dia akan langsung memberikan tema-tema yang relevan, Bu. Nah, itulah pentingnya Scopus AI. Main iya. cepat lah, gitu. Hmm, ya, iya sih Pak. Ya, Hmm, ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung lompat ya. Nah, sekarang gini. Pertama, ini kan udah kelihatan ya, udah kelihatan. Anggaplah sekarang di sini ada dua cara. Pertama, anggaplah kita mau menganalisis satu temuan berdasarkan tema kita. Anggaplah ini, machine learning ini. Nah, caranya itu kita screenshot dia. Kita screenshot manual. Kalau yang di sini, anggaplah saya hanya ingin ini meneliti terkait dengan machine learning. Udah saya screenshot manual, saya ambil. Kalau Anda mau mengambil semua yang di sini, udah tinggal yang di sini. Masuk ke file,
Ini screenshot di sini. Anda men-screenshot semuanya, mengambil semuanya ini. Oke, tinggal disimpan. Satu, hmm, Bu Ingrid ya. Oke, nah, begitupun juga yang di sebelah sini. Ini kita screenshot. Oke, dua. Oke, tiga. Ini, oke. Nah, setelah itu kita ambil data mentah. Data mentahnya itu di mana? Ini kita masuk di sini, save. Oke, save. Ini masuk di sini. Hmm, oke. Nah, sekarang kita masuk ke data mentahnya. Nah, data mentahnya, data mentahnya itu bentuknya nanti seperti ini. Ini, kelihatan ya? Inilah data mentah dari Post Viewer, gitu. Nah, ini data mentahnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini dalam bentuk notepad ya. Ini data mentahnya seperti ini. Nah, sekarang Anda copy semua, copy, terus masukkan ke Excel, gitu. Sekarang saya masukkan ke Excel dulu. Udah kelihatan ya? Excel, kelihatan? Iya, Pak. Oke, nah, yang tadi yang dari Notepad itu, yang data dari Post Viewer, data mentahnya, saya cemplungin ke sini. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita harus merapikan dulu datanya. Gimana caranya? Pertama, tinggal sorot yang di bagian atas, bagian sini. Salah satunya kita sorot. Anggaplah yang kita sorot itu ini, cluster. Ini. Masuk ke sini, custom sort. Nah, gitu, custom sort. Sorot salah satu di sini. Masuk ke sini, custom sort. Nah, di sini yang kita ingin atur di sini kan pertama klasternya. Jadi cari di sini klaster, mana klaster kan? Nah, dia akan teratur pertama akan klaster di sini. Kedua, kita mau dari yang mana? Mau dari yang besar atau mulai dari yang kecil? Nah, kita coba mulai dari yang terkecil. Nah, oke, yang kedua pun seperti itu. Oke, habis klaster, wake. Nah, oke, sama. Kita samakan. Oke. Ketiga, R. Cari di sini occurrence. Wake total link. Ini total link. Oke, kita samakan. Oke. Keempat, occurrence. Kita samakan. Nah, ini udah rapi dia, Bu. Dia memerge dari klaster yang paling besar sampai klaster paling kecil. Gitu. Nah, sekarang ini kan dia udah meringking ini dari klaster kecil sampai klaster paling besar. Nah, sekarang kita rapikan dulu dari sini, klaster 8.
Karena tadi 8 klaster. Saya ambil yang apa yang originalnya, data original. Nah, yang mana yang eh, pemimpin klaster yang paling banyak, yang sering muncul rata-rata dan yang paling banyak itu yang di sini. Pemimpin klaster 8 itu yang ini. Ini secara rata-rata ya, dilihat dari wake-nya, totaling string dengan occurrence-nya, kemunculannya paling banyak kata nursing temanya. Kedua baru ini, tiga ini, keempat ini, lima ini. Nah, begitupun juga yang klaster nomor 7 ini. Nah, klaster nomor 6 yang ini, artificial intelligence, yang tadi muncul yang besar itu. Ini pemimpinnya. Nah, selanjutnya klaster nomor 5 machine learning. 4 ini. 3, 2 masih COVID. Ternyata COVID ini masih tetap diteliti, masih mimpin dia COVID. Nah, klaster 1. Nah, sekarang Ibu Ingrid tinggal lihat posisinya di mana temanya, tema utamanya. Masuk di mana? Klaster mana? Nursing ya, Pak? Ya, Nursing. di sini ya. Iya, Berarti dia masuk di klaster 8. Bu. Klaster 8 itu keterhubungannya dengan apa? Dengan tema-tema yang lain itu sangat sedikit, Bu, yang ini. Ini keterkaitannya. Nah, gitu. Manajemen ya. manajemen perawat, lebih ke perawat manajer nih, Pak. Perawat manajer Hmm, dalam ini ya. mengambil keputusan. Ini manajemen ini. Mm. Ini. Jadi hubungan dengan manajemen, Bu. Jadi kata manajemen itu di temanya di satu paper yang sama pasti akan ikut semua ini. Ini. Iya, Inilah yang kalau Ibu mau mencari query and boolean, inilah yang disambung-sambungkan, Bu. Gitu cara mencari query and boolean sebenarnya. Makanya jangan kita terlalu terburu-buru menentukan, oh ini query and boolean saya, atau ini strategi pencarian saya, atau ini tema saya. Enggak, kita bisa main cepat sebenarnya, langsung cari data mentahnya. Dari data mentah itulah yang bisa kita sambung-sambungkan. Inilah dia. Jadi kalau Anda buat query and boolean, ambil aja di sini. Sambung-sambungkan di sini. Akan pasti banyak datanya gitu. Dia berhubungan dengan ini, berhubungan dengan klinikal ini self management, big data, search, ini screening, length to stay, blockchain, Delphi, seperti itu, Bu Ingrid. iya, Pak. Bu Zaini, ada yang mau ditanyakan? Hmm, iya, Pak. Mau nanyakan ini, Pak ya. Maksudnya ini kan pengalaman Bapak dengan bibliometrik ini kan Hmm? sudah dipublish di Scopus ya, Pak ya? Kalau Scopus, Bu, Hmm? baru 2, itu pun proses. Saya Oh, kemarin itu baru main di Sinta, Bu. Kalau di Sinta udah ada sih sebenarnya. Kalau di Scopus, saya bantu teman itu sudah publish 2, Bu. Karena hmm. bayarannya mahal. Oh ya, Sinta berapa, Pak? Sinta 2. Oh, Ini saya sorry. Kalau Scopus itu, Pak? Scopus tumben saya dapat murah, Bu. Itu cuma $80. Nah, ini dia saya lihatkan ya.
Jadi di Scopus itu ibu bisa cari yang gratisan, Bu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau saya cari yang berbayar, Bu, yang murah. Nah, ini contoh ya saya ini Kalau yang gratisan biasa lama ya Pak ya? lama, Bu, karena setidaknya kan memang daftar antrian, Bu, dan tulisannya Ibu ya setidaknya harus bagus, Bu. Nah, ini contoh, Bu ya. Ini eh anggaplah saya oh langsung ke ini aja ya. Ke Bu Ingrid atau Bu ini? Ibu saya ini mau cari Oh, saya manajemen ya pendidikan, Pak. coba kita ke manajemen dulu ya. Setelah itu baru Ibu Ingrid ya. Manajemen. Manajemen pendidikan ya Pak. Ya. Hmm. Mana di sini, Bu? Strategi manajemen, teknologi, Yang ada educationnya ya Pak. bisnis, manajemen accounting, Bukan. manajemen manajemen informasi sistem, manajemen teknologi, inovasi, human strategi manajemen, tourism, hospital manajemen, Bu. Yang ada Informasi. education ya Pak. Nah, nggak ada yang ada education-nya, Bu. Atau Bapak ketik di atas dulu educationnya ya. Hmm. Apa kira-kira yang ini, yang apa, yang apa ya, yang berhubungan lah. Apa kira-kira di sini? Strategi dan manajemen mungkin ya, ini ya, Bu Hmm, ya. iya. Atau Oke. ada yang ya, atau ada yang hubungannya dengan itu Pak, Apa? teknologi ya, Oh, Bu? artificial. Teknologi. Karena eh, Ini teknologi dan inovasi. mungkin itu bisa kali Pak ya. Oke ya, kita coba ya. Nah, oke, 424. Nah, sekarang kita cari yang paling rendah lah dulu ya, keempat ya. Centang jurnal. Ya. Ketiga, ketiga coba Pak. Oke, ketiga, oke. Nah, hmm, ketiga, oke, kita apply. Nah, jumlahnya 57, Bu. Nah, Hmm. sekarang Ibu langsung main ke bawah, Bu. Jangan main di atas, karena di atas ini Hmm. biasanya publisher besar, Bu. Kita main yang publisher kecil. Kalau bisa cari yang kampus gitu. Iya, Nah, cari yang kampus. Nih, centang ini sebelah kanan sini publisher Taylor Friends jangan. Cari dulu kita mulai start dari bawah. Nah, sini contoh. Icon, International Committee History jangan. Pro Global, University Malaysia Malacca. Ini boleh nih. boleh. Advanced Manufacturing Technology. Nah, ini boleh. Ini Society and Information, Henry Finansial, ini boleh nih. Nah, Vilnius University Media, ini boleh. Ini kalau saya di olahraga, Bu, cari Spanyol Ukraine. Itu lebih cepat, Bu. Spanyol Ukraine. Saya nggak tahu kalau di manajemen apa. Ini. Sekarang anggaplah kita cari, kita ambil satu, Bu ya, yang ini ya. Kita coba ini ya. Penerbit Universitas Teknika Malaysia Malaka. Nah, ini. Oke. Hmm.
Kita cari APC-nya. Oh, nggak kelihatan APC-nya. Oke, ini free, Bu. Ini free. Ini adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa konten tersedia secara bebas tanpa biaya untuk pengguna atau lembaga yang sesuai artikelnya terbitkan oleh jurnal ini di lisensi di bawah atribut ini. Ini gratis, Bu. Tapi kemungkinannya gimana itu, Pak? Dia terbit tiga kali, Bu, setahun. April, Agustus, Desember. Bulan Desember bisa dikejar ini. Bulan Bisa, Pak Desember. ya? Ini, hmm, coba kita lihat anunya ya, arsipnya ya. Hmm. Kita lihat 2024 coba ya. Kita lihat 1, 2, 3. Kita lihat berapa kira-kira dia terbitkan. 1, 2, 3, 4. 21. 21. Hmm, Peluangnya gimana itu, Pak? 40, 60. Lumayan bagus, Bu. Hmm. Iya, karena ini kan tiga kali terbit. Dia ya sekitar gitulah yang dia terbitkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita cari apakah dia terima tidak bibliometrik, Bu. Gitu. Oh, gitu ya. Tinggal klik. Nah, song nggak ada, Bu. Kalau Oh, systematic review mungkin ada. Berarti dia menerima terkait dengan penelitian yang apa jelek. primer bukan sekunder. Nggak ada juga. Berarti Oh, dia Original yang ya paper. yang empiris gitu, Bu. oke. Dia nggak terima. Oh, iya. Aku harus Nah, ngecek juga gitu ya, Pak. ya karena ini saya perlihatkan punya saya, Bu ya. Saya Hmm. sudah apa? Semua Q1 sampai Q4, Bu. Saya cari semua khusus Mm-mm. khusus untuk Bapak olahraga ya? ya, khusus untuk di olahraga. Ada di sini mudah-mudahan. Sudah saya. Ada yang terima ya, Pak ya? Bibliometrik. Oh, kalau bibliometrik banyak, Bu. Yang sulit itu APC-nya, Bu. APC-nya yang sulit. Membayarnya ini yang susah, Bu. Oh, bayar. Iya, Sulit. sebenarnya nulis itu, Bu, gampang, Bu. Yang susah itu Kalau membayar. Bapak sampai kalau yang seperti Bapak contohkan tadi itu gak bisa bisa gitu ya, bisa diulang-ulang rekamannya bisa. Ya, ini kan. Ini, Bu ya, ini. Ini Q4, Q3, ini Q3, Q2, Q1. Ini. Jadi, saya mulai dari Q4, saya tulis ini fix. Berarti ini rekomendasi menerima bibliometrik. 1, ini Hmm. 2, ini Q4, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini. Jadi saya sudah punya data, Bu. Mana Hmm. mana jurnal yang terindeks Scopus yang menerima bibliometrik. Ini ini untuk Sayangnya bulan Kak, 3, Q4. Ini Q3, ini Q2, ini Q1 gitu. Jadi saya tinggal tentukan, Bu, sesuka-suka saya kan yang mana gitu. Ya, saya hmm. mau publish di sini. Tinggal yang susah itu sekarang api sih, Bu. Itu Visinya. aja sebenarnya. Ya, ya, Saya ya, ya. tumben saya dapat yang murah, Bu. Sebenarnya ada sih yang murah lagi. Yang Berapa kemarin Pak yang Q4? yang keempat itu $80, Bu. Nah, ini 80 dolar. saya bukakan yang sudah saya ini ya, saya bukakan. Sudah accept Pak? Hmm, Dr. Ahmad. Sebenarnya ada, Bu, yang lebih cepat sebenarnya. Saya punya dua tujuan, tapi di olahraga. Kalau Ibu mau fokus di bibliometrik ada, Bu. Kalau saya tidak salah sekarang dia Q3. Dia khusus menerima riset bibliometrik dan umum. Itu India, India yang punya, Bu. Sebentar saya perlihatkan. Nah, kalau yang ini masih berproses, Bu. Ini Hmm. masih berproses ini keempat. Nah, Pak, yang India tadi Q3. iya India Q3. Coba Terus itu bidang ilmunya Pak?
Dia umum, Bu. Coba Multi dis. saya ini ya, coba saya cari ya, mudah-mudahan saya enggak lupa. Hmm, hanya itu hmm, coba sini. Apa ya namanya? Hmm, sebenarnya di grup itu ada kayaknya, Bu. eh saya lupa, dia itu India, Bu. Bibliometrik Hmm. dari India. Coba nanti ya, saya coba cari lagi ya. Saya coba cari lagi. Nah, kalau yang kemarin ini dua langsung, Bu, saya ini karena mumpung murah gitu. Mumpung murah, mana tadi ya? Hmm, sebenarnya nulis nulis sekarang ini, Bu, lebih lebih apa ya? Saya berpikir lebih lebih gampang, Bu. Nggak sama orang-orang yang orang orang dulu gitu. Kalau Iya. dulu kan dia harus belajar satu persatu, belum lagi database-nya dari mana. Begitu. Kalau sekarang kan yang penting kita punya budget, Bu. Kita berlangganan database Scopus, Web of Science kan gitu. Kita Iya. punya ChatGPT yang pro, terus kita punya set AI. Udah selesai, Bu. Nah, kalau yang dulu kan database-nya terbatas, Bu, dan mahal kan gitu. Hmm. Nah, ini Ini Bapak ya jurnal. ya ini hmm, makanya sangat sayang sekali kalau apa ya? Kalau teman-teman tidak tidak nulis, tidak apa? Tidak bisa menulis. Karena kenapa? Karena sekarang ini, Bu, main cepat, Bu. Main cepat. Maksudnya kayak kayak saya saja, Bu, terus terang sekarang itu udah eh, udah satu, dua, tiga, delapan, Bu. Delapan yang sudah saya publish, memang lima di jurnal saya sendiri, di Oh, Bapak olahraga. temunya. Yang Pak. tiga itu Sinta 4, satu, Sinta 5 1, Sinta 2 1, Bu. Ini lagi dua, Bu. Ini dua. Belum hitungannya yang saya bantu teman saya, Bu. Ada 4 atau 5 orang yang saya bantu. Jurnal Hmm. Bapak sendiri itu olahraga ya, Pak ya? Ya, Khusus olahraga. Betul, olahraga. olahraga. Tapi itu, Bu, standarnya, standar Hmm. jurnal saya itu Hmm. internasional, Bu. Karena saya buat template-nya itu Hmm. mengikuti Q1, Bu, yang review gitu. Hmm. Nah, ini yang sudah saya submit, Bu. Ada dua sebenarnya. Ini satu ada salah pada saat saya input nama eh, teman saya. Hmm. Nah, ini dua. Ini, Bu, ongkosnya ini cuman $80, Bu. Ini. Nah, makanya sebenarnya pintar-pintarnya saja sebenarnya kita cari, Bu. Di scope di yang terindeks Scopus itu banyak, Bu. Banyak sebenarnya, Bu. Jurnal Cuman Scopus. kita kan belum 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 mencari, Bu. Kita belum mencari. Ini berhasil, Bu. Nah, dia ini dia Udah menjadi publish nih, Pak ya? Baru dia submit. iya enggak baru submit. Kemarin kan saya sudah dibalas, Bu. Tapi Hmm. begini, Bu, caranya. Pertama, Ibu cari dulu di database Jurnal. Scopus, Ibu mapping dulu gitu. Cari bibliometrik, anggaplah Ibu main di keempat atau ketiga langsung kan. Ibu Iya. mapping dulu. Setelah Ibu mapping kan, anggaplah ini ya. Ibu mapping ini ya. Anggaplah ini Ibu cari ya. Setelah itu klik bibliometrik. Nah, setelah dia klik keluar bibliometrik, Bu, Ibu baca saingannya, Bu. Gitu. Jangan langsung tiba-tiba barbar submit di sana, jangan. Jangan sampai saingannya Ibu lebih bagus tulisannya dibandingkan Ibu. Gitu. Jadi lihat dulu saingan, Bu. Begitupun juga Sinta 2. Lihat lihat juga saingan, Bu. Tapi kalau Sinta 2 di Indonesia, Bu, belum ada saingannya, Ibu.
Kalau Hmm. ibu menggunakan Bibliothèque, kalau Pospure sudah banyak bu, sudah banyak. Nah ini saingan saya bu, cuma satu, 2025 baru. Ibu bisa lihat tulisannya. Nah, lihat ya bu ya, ini yang Scopus Q4. Nah ini, makanya saya langsung submit dua di sini bu, mumpung dia murah gitu. Ada satu sih lagi yang saya mau submit di sana Q4, dia itu 2.500.000. Palingan saya nanti kolaborasi dengan teman. Hmm. Nah, ini saingan saya, Bu, ini. Inilah yang Q4 itu, Bu, ini. Bibliometriknya. Ini, gini, apa? Gini kualitasnya, Bu. Ini. Dia cuman menggunakan ini, yang standar. Ini, Ya, ini. itu ada tadi tuh Pak ya. Ya, hanya Excel. Ini, Excel, diskusi. Udah selesai, Bu. Hmm. Referensinya cuma 19. Jadi banyak orang yang apa ya? Terkadang Scopus itu susah. Nggak ada yang susah, Bu. Serius. Ibu Oh, belum mau karena lihat? belum iya Ya, karena belum ini ibu, aja Pak ya. ibu mau lihat yang artikel saya yang saya submit di sini dua. Ini saya perlihatkan di sini. Ini saya perlihatkan. Supaya pembanding ini kan ibu kan sudah lihat kan. Nah, saya perlihatkan sekarang punya saya. Sebenarnya yang di sini bu nggak sulit bu. Ini cuman cuman apa? Cuman terbatas terbatas duit sebenarnya. Kalau kita ini, iya duit sebenarnya. PC-nya Pak ya. Ya, itu sebenarnya. Apa langsung lah di sini saya perlihatkan. Mumpung dia sudah. Nah, ini. Yang tadi Bu, yang saya buat di napkin. Nah, ini dia. Ini. Hmm. Hmm. Kelihatan nggak? Iya. Iya. Kelihatan ya. Nah, review artikel. Dia itu Bu meneliti, dia menerima terkait dengan review artikel Bu. Dan dia di Scopus itu, saya lihat, tuh, sampai 7.000 kata Bu. Itu bagusnya. 7.000 kata. Kita bisa, ini pun saja enggak sampai 6.000 Bu. Ini 7.000 kata. Nah, ini yang saya submit dua artikel saya yang submit. Nah, lihat Bu ya perbandingannya dengan yang tadi ini. Lihat Iya. metodologinya, data collection, data analyze. Ini Ini pakai kayak yang tadi Bu, napkin, napkin ya Pak. Napkin AI. Saya pakai Napkin AI, saya nggak pakai yang powerful yang apa bahkan di jurnal saya pakai BioRender Bu. Ini Napkin karena saya mencepat. Karena kalau kalau BioRender itu kan kita butuh polesan lagi, kita butuh lagi Edit edit ya Pak. ya ngedit. Nah, ini kriterianya Bu. Ini pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, tabelnya langsung lompat ke sini. Mana tadi? Ini ki berapa ini? Ketiga, ini kedua. Ini. Yang manajemen dulu Pak, Bapak cari. Ini Tapi kan? saya fokus Oh. penelitiannya kan tentang AI memang Pak. Hmm, Manajemen AI ya, manajemen adaptif berbasis jadi gini, Bu. Ibu kepentingannya untuk apa sebenarnya publish? publish Pak ya. Hmm. Ini untuk itu Pak, untuk kan saya lagi disertasi. Hmm? Jadi nanti untuk sidang tertutup Pak ya, tapi Hmm? masih lama waktunya. Jadi penelitian kan belum nih Pak. Hmm? Jadi saya mau biasanya katanya kan di Scopus itu kan lama, Hmm? kan waktu yang lama. Jadi saya ya bab satunya lah atau bibliometrik inilah coba saya submit dulu kayak gitu. Hmm. Hmm. Ini Jadi judul gini. saya Pak, Hmm. coba Hmm. saya kirim Pak ya. Maksudnya biar nanti apa jurnalnya dicari ini, yang ini. Model manajemen diklat berbasis adaptif meningkatkan kemampuan AI guru SMP. Jadi kalau saya kuliahnya di manajemen pendidikan, Pak. Manajemen pendidikan ya. Manajemen. Jadi Ah, jadi gini, Bu. pendidikan. Hmm. Pendidikan sih sebenarnya, Pak. Ya, jadi gini. Sebenarnya gini, ibu kan nyari hanya sebatas supaya mungkin tidak mau ujian ujian terbuka mungkin ya, gitu ya.
Enggak juga sih Pak. Apa namanya kalau syaratnya sidang itu nanti kan Pak bisa publis di Scopus minimal Q3 gitu kan. Ah, Nah, kalau Q1 itu kan memang ada di kampus tertentu nggak perlu sidang promosi itu nggak perlu. hmm. Kalau saya syarat sidang aja gitu. Hmm. Kalau saya Bu begini, jangan mempersulit diri gitu. Kalau ada Q3 kenapa harus Q2 gitu? Karena Q2 itu Bu nggak main-main. Kalau Hmm. teman-teman saya Bu Q2, reviewernya itu bisa sampai 5 Bu. Jadi Hmm. pertama anggaplah Ibu masuk round satu, round satu itu 5 reviewer Bu. Round 2 bisa jadi 7 reviewer atau dia berkurang jadi 3 reviewer Bu. Nah, Hmm. kalau dia terima alhamdulillah ada bahkan sampai round 5 Bu. Gitu. Hmm. Jadi bukan bukan cuman 2 reviewer yang meriksa bukan, bisa sampai 5 reviewer sampai 6 reviewer Bu. Hmm. Apalagi kalau publisher besar kayak Springer, Taylor Friends, oh selesai Bu. Oh, Dia jadi di Q3 aja, Q3 aja Q3 coba Pak ya. Ya. Q3 tapi ibu cari yang kampus yang saya bilang tadi Bu. Apa tadi yang manajemen ya? Coba lah Pak praktekkan terus Pak. Mana apa? Berarti education Pak ya. Tema Mana ya? Yang tadi ya? Science mana ya? atau Hmm, mungkin harus di education dulu Pak ya, baru ke manajemennya gitu. nggak ada Bu. Kalau dia social science, dia Mm-mm. langsung education Bu. Nggak lebih apa? Dia main ke education secara umum. Jadi kalau manajemen, memang dia Ah, sudah terpetakan Bu. oh. Gitu. Dia terpetakan. Gitu. Kalau ini Pak, ini kan judul saya coba Hmm. Bapak lihat di chat ini. Kalau itu cocoknya ke manajemen atau ke educationnya? Cocoknya ini di educationnya Bu. Educationnya. Ya, ya. Tapi, tapi mungkin coba education dulu ya Pak kali. Nah, ini lumayan banyak nih 305 yang di education. Berarti banyak tujuan jurnal Bu di sini Hmm. 305. Tiga. Nah, kalau mau yang langsung kita cari open access udah tinggal klik yang ini. Cari yang open access. Nah, berkurang jadi 112. Tinggal kita cari di sini ini 122. Kita cari yang paling di bawah lah yang kita cari. Nah, sini contoh ini eh, Magista, Magistra. Biasanya kalau Magistra ini apa berhasil. Oh ya, Coba ini ya. itu Q3 tadi, Q berapa? Q3. Ketiga. Ah, sedikit, Bu. Jangan yang ini. Oh Dia jangan. 2023 cuma 13 dokumen, 22 cuma 9, 21 cuma 11, 20 cuma 12 dokumen. Nggak bisa kalau gitu. Peluangnya Kecil ya Pak. susah. Nah, ini Rusia Universida. Nah, ini bagus ini. Ini biasanya kalau gini Spanyol. Ini coba kita cari. 312454. Waduh, 3124. Cari yang minimal 50 lah atau 40 Bu. Biar ada peluangnya Pak. Ya, Universida. Repista. Ini bagus nih Repista ini. Repista.
Hmm, ini boleh ini Revista ini berpeluang ini. Berhasil. APC-nya, Pak. Ya, kita pertama lihat Ya, cuma itunya tidak dulu. bibliometrik, Bu. Itu pertama. Dia Oh iya, baru bibliometrik. kita lihat ini ya, Pak ya. Setelah kalau dia terima bibliometrik, baru kita lihat langsung lompat ke APC-nya. Gitu. APC, oke. Semoga ada ya, Pak. Hmm, Zong, Bu, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak nerima bibliometrik. Sama systematic review pun juga nggak ada, Bu. Juga enggak ya. Iya, nggak ada. Hmm, Revista. Tapi kalau revista-revista ini saya suka, Bu, revista. Maksudnya Hmm, kalau yang apa Spanyol 10 Universidad Madrid. Nah, ini coba ya cari 198126. Aduh. Salah Universitas. Universitas Brigham, Adam, Universidad Eduardo, Society de Universidad Cultural and Science, Universitas of Indonesia, Hukum. Hmm, oh ini boleh nih. Nah, ini ada Bu. Ini Spanyol. semuanya Pak ya. Ya, ini ada ini. Nah, bisa tinggal dilihat saingannya. Modelnya gitu Pak ya. Ya, kan kan ibu kan mau bersaing masalahnya nih kan. Iya. Mhm. Maksudnya setidaknya kita kita paham lah Ya, gimana kira-kira tulisannya saingan kita kan yang diterima itu tulisannya seperti apa. Nah, ya. ini kita buka. Waduh, Gimana? Lebih keren. kacau balau Bu. Berarti Ibu punya peluang di sini. Oh, Ini satu, ini dua. Coba kita buka dulu. Nah, ini peluangnya besar di sini Bu. hmm. Peluangnya besar. Cuman sekarang Api sih Pak. kita lihat ininya Bu, scoopnya. Oh, Ya, ini scoopnya, fokus scoopnya di apa gitu. Hmm,
Tujuan pendidikan, deskripsi, mentalisasi, dan penyebaran para pendiri editor saat ini. Profesor Spanyol, Triwulan. Berarti dia 3 kali publish. Publish. Ditujukan untuk profesional dalam ilmu kesehatan, pendidikan, Oh, masuk berarti Pak komunikasi, ya? dan film dan populasi secara umum. Nah, Pendidikan ya masuk. masuk. Nah, ini Bu. Berapa itu Pak? No changers, berarti tidak ada biaya untuk kontribusi dipungut untuk aplikasi dalam ini. Jurnal ini tidak memungut biaya untuk pemrosesan artikel atau untuk mengeditnya atau menerbitkan APC. Jurnal ini gratis, Bu. Berarti bisa nih Pak ya? Ya, sini gratis. Karena Hmm, hampir 60-70% sebenarnya di database Scopus itu. Jurnalnya gratis. Cuman orang kan nggak tahu. iya. Jangan berpikir semua bayar, bayar, bayar. Enggak, ada juga yang gratis. Seperti inilah gratis ini, no changers ini. Hmm. Ini Template-nya Pak sekalian Pak. template. Nah, terkadang Mm-mm. di jurnal di apa? Jurnal Fokus. luar itu, Bu. Nggak Dia pakai tuh template. iya, template-nya itu cuman mengikuti authors, Bu. Dia autorsnya itu pun dia tulis di web. Coba kita lihat, Bu ya. Hmm. Submission. Kalau dia nggak punya template, Bu, ibu tinggal lihat eh, apa? Ibu tinggal lihat beberapa artikel yang sudah terpublish, ibu ikuti polanya, gitu. Dompat, 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 dompat. Satu, dua, tiga. 4 kali publish. Nah, tapi kok 2025 kok belum ada ya? Dia biasanya nggak pakai template, Bu, tapi dia mengikuti ini apa? Dia mengikuti berdasarkan panduan di web, Bu. Hmm. Mana tadi ya? Ini ya. Ini ya Pak. Apa itu? Download itu. Hmm. Dia ngikut di sini, Bu. Mana tadi ya? Ibu ikut author guideline. Mana tadi author guideline? Atau mungkin ini ya, karena dia Hmm. dia mungkin bahasa apa apa ini Konyol. Spanyol ya. Makanya saya nggak ngerti. Berarti ibu
tinggal download nanti yang ini. Nanti saya kasih linknya Bu ya. Tinggal Ibu nanti eh, masukkan ke DeepL Bu. Kalau mau lebih presisi. DeepL. Jadi DeepL itu dia lebih lebih bagus kalau mau menerjemahkan Hmm. bahasa Inggris Bu. Artikel yang ilmiah. DeepL. Bisa 5 kali percobaan kalau saya tidak salah. Nah, Ibu nanti translate di situ menggunakan bahasa Indonesia, Bu. Pakai DeepL aja. Seperti itu. Nah, sekarang udah jam 11 lewat 11, Bu. Iya, 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 iya. Berasa kalau saya kan ini apa wilayah timur Ibu NTB. Bapak. Iya, iya. Ya. Sudah selarut malam sekali, Pak ya. Kak, Mm. ya kami saya di Aceh nih. Nah, makanya Ibu Ingrid mungkin sudah tidur dia. Masih ada ya, Bu? Tidur, Pak. Saya lagi Oh, di Depok, Pak. oke. Jadi seperti itu. eh ini kan kita sampai di mana ya tadi ya? Sampai di post viewer. Sampai di Post Viewer. Nah, sudah data mentahnya sudah. Jadi besok kita lompat ke biblioseni. Setelah di biblioseni, kita lompat di interpretasi data. Karena masih panjang, Bu. Ya, Hmm. besok lagi kita lanjutkan ya. Iya, iya. Bu Oke, Ingrid Pak. ya. Ya, Pak. Oke. Nah, intinya gini, Bu. Sekarang dengan dulu itu beda. Dulu itu nulis susah. Terus terang nulis susah dulu itu. Kita perlu belajar di bab 1. Kita harus cari apa state of the art-nya, apa statement novelty-nya, apa gap analisisnya, apa pertanyaan penelitiannya, apa kira-kira hipotesis, apalagi banyak lah yang rumit. Tapi kalau sekarang, Bu, kita mencepat. Kita punya eh, custom chat GPT, tinggal kita custom dia, maksudnya custom kita instruksi dia lebih spesifik, lebih bagus. Maksudnya spesifik lebih bagus itu anggaplah kayak saya olahraga. Saya ingin meneliti terkait dengan psikologi olahraga terkait dengan cabang olahraga sepak bola. Nah, lebih spesifik ke sana itu lebih powerful. Kalau dia lebih umum, itu dia lebih susah gitu. Jadi orang yang custom ChatGPT itu kalau dia tidak paham di sana dia tidak bisa buat gitu. Makanya dia harus lebih presisi. Anggaplah kayak Ibu Suryani tadi yang manajemen eh, pendidikan teknologi ya udah semua dokumennya ambil yang Q1 Q2 upload di sana terus cari jurnal tujuan di mana yang akan dipublish, download template-nya, masukkan ke sana. Jadi dia akan menulis sesuai dengan style eh, apa paper yang sudah pernah publish di Q1 Q2 yang Ibu sudah upload di sana. Jadi style tulisannya itu akan mengikuti itu. Jadi nanti kita akan rubah dia kayak natural language processing menjadi humanist language prosesnya. Nah, dia prosesnya secara humanis tapi lebih otentik, anggaplah kayak saya ke olahraga terkait dengan jurnal psikologi gitu. Jadi akan menulis otentik humanis yang kata-kata yang yang berhubungan dengan olahraga larinya ke sana. Sama dengan Ibu Ingrid dengan Ibu Suryani. Dia anggaplah lari akan di bagian manajemen. Nah, larinya akan ke sana gitu. Larinya ke sana. Jadi dia tidak lari ke umum, dia lebih khusus ke sana dan dia akan mengikuti style penulisan eh, apa berdasarkan bidang studinya Ibu. Gitu. Cakupannya Ibu. Sama dengan saya. Nah, kalau ingin mau memperkecil, anggaplah takut eh, takut nanti di screening menggunakan eh, Killbot. Biasanya kalau Killbot itu adalah tools yang better, yang terbaik untuk saat ini untuk detektor AI. Anda bisa gunakan di Presearch. Nah, di Presearch itu hasil dari podcast OpenAI, dia itu terdetek 34% humanize. Maksudnya tulisannya itu sudah mendekati manusia sebesar 34% di Presearch. Kalau cuman menggunakan ChatGPT yang 4, yang 3,
yang dua itu 1,3 atau 1,5% yang mirip dengan manusia. Kalau Deep Research itu 34% otentik mirip dengan manusia. Makanya jangan heran sekarang banyak ini bagi yang tahu, yang tidak tahu masih banyak. Saya rasa yang tidak tahu masih banyak di luar. Nah, tapi kalau pakai prompting, ada kan prompting nanti saya kasih prompting. Itu prompt khusus untuk apa? Tidak terdetek kalau dia menggunakan Turnitin. Itu nggak terdetek, saya sudah coba. Udah sekitar hampir 18 sampai 20-an lah artikel yang saya tulis. Saya detek itu mainnya 11 sampai 15%. Mentoknya itu 14 sampai 15. Kalau pakai Turnitin. Karena kenapa? Karena promptingnya itu dia menggunakan natural language processing, jadi dia menggunakan kemiripan mirip bahasa manusia gitu, mirip bahasa manusia. Jadi algoritmanya yang dia rubah. Makanya, tapi sebenarnya eh, kita sudah apa ya, sudah sangat sulit membedakan mana bahasa bahasa robot dengan bahasa manusia. Karena ChatGPT itu dia bisa menulis sebenarnya menggunakan algoritma manusia, kemiripan manusia. Jadi kita pada saat kita dicek mau menggunakan Turnitin atau mau menggunakan Quillbot, itu pasti terdetek. Larinya pasti otentik apa artificial intelligence sih. Seperti itu. Dan saya sarankan nggak usah takut gitu karena masih banyak jurnal dan rata-rata mayoritas jurnal tidak ada yang keberatan terkait dengan artificial intelligence. Itu nggak ada. Contoh sekarang. Scopus ada artificial intelligence-nya. SenseDirect ada artificial intelligence-nya. Sebentar lagi pasti Web of Science ada artificial intelligence-nya. Jadi semua akan lari ke sana gitu. Jadi kalau ada yang takut ini apa semuanya nanti otentik menggunakan AI, nggak ada urusan. Tujuan publish jurnal itu puluhan sampai ratusan gitu. Jadi nggak usah takut dengan apa detektor AI. Nggak ada kok yang begituan. Saya cari yang mendeklar harus apa detektor AI harus 25%, 30% itu nggak ada. Belum ada yang saya temukan seperti itu. Kecuali publisher besar kayak Springer Nature itu biasanya harus ada mendeklar. Dan itu pun kalau kita declare, kita hanya bilang kita menggunakan artificial intelligence hanya sebagai apa meningkatkan keterbacaan. Maksudnya untuk meningkatkan kualitas tulisan, bukan digunakan untuk memvisualisasikan data atau eh, apa eh, ini kita menggunakan AI sebagai mengenerate data. Itu memang salah, terus terang itu salah. Anggaplah Anda punya data mentah yang apa untuk melihat bagaimana korelasinya, keterhubungannya, berapa Anda mau meneliti terkait dengan normalitasnya, itu kan bisa sebenarnya menggunakan AI. Itu pakai data science, data analisis itu bisa. Dia bisa langsung kerja sebenarnya. Nah, itu yang tidak bisa. Sebenarnya seperti itu. Itu yang tidak bisa. Kalau kita menganalisis data menggunakan artificial intelligence itu tidak bisa. Makanya kita harus menggunakan SPSS. Kalau bisa seperti itu. Tapi tidak semua, tidak semua. Dan penelitian yang sekarang itu sebenarnya yang mahal itu data sebenarnya. Kalau hanya sekedar introduction, metodologi penelitian, kesimpulan, abstrak, judul, itu semua bisa dipoles. Sekarang itu chip yang paling termahal itu adalah data. Makanya kalau datanya salah, udah salah semua apa yang ditulis. Makanya itu penting sebenarnya. Paling penting itu kita betul-betul datanya harus bagus. Kalau datanya sudah bagus, semuanya bisa kita poles. Seperti itu, Bu ya. Oke, Bu. Iya, Pak. Ya, Siap, Pak. oke. Oke, udah ya. Kalau gitu ya, kita ketemu besok lagi ya, Bu. Siap. Bu ya. Oke, Pak. Oke, oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Bu.
Ingrid dan Bu Saini. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam dan semoga sehat selalu ya Bu Saini dan Ibu Ingrid ya. Terima Wassalamualaikum kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh ya.